Done. If you're looking for Razor, he's already gone. Instant death. Enak banget kerja sambil ngopi kayak gini. Oke, karena suasana lagi syahdu banget, langsung aja. Kembali lagi bersama Jack yang kali ini bakal membawakan film aksi brutal yang berjudul Instant Death tahun 2017. Berkisah tentang pembalasan dendam seorang mantan pasukan khusus paling bengis yang mengamuk setelah mengetahui anak dan cucunya disiksa dan dibunuh oleh sekelompok gangster. Apakah pembalasannya akan berhasil atau dia malah menjemput ajalnya sendiri? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Instant Death. Film berawal dari pemeran utama kita yang bernama John yang sedang berdiskusi dengan psikiaternya mengenai kondisi mental yang ia alami sekarang. Work with me here. I'll go to the park. Once a week I may go to the library. Citizen. You're a grandfather. Be good for you to have a sense of things. Have you found work? Catching up on sleep and reading. And does that agitate you? Dari percakapan mereka, kita bisa mengetahui bahwa John ternyata adalah pasukan khusus yang sudah pensiun dan menghabiskan banyak waktunya sendirian. Tapi psikiaternya kemudian menyarankan agar ia meluangkan waktu untuk mengunjungi anak dan cucunya, karena itu baik untuk kesehatan mental yang ia punya. Mendengar itu, John hanya bisa terdiam karena ia sudah sangat lama tidak pulang untuk bertemu dengan anaknya. Sesampainya di rumah, John membereskan barang-barangnya untuk bersiap pergi bertemu dengan anak dan cucunya di UK. Kita kemudian diperlihatkan dengan kehidupan anak John yang bernama Jane yang hidup dengan pas-pasan bersama anak sematawayangnya. Jane bekerja sebagai cleaning service di sebuah perusahaan, sementara anak Jane bersekolah di dekat rumah susun yang ia tinggali. Setiap hari kehidupan Jane sebagai seorang janda sangat merepotkan. Ia harus mengantar jemput anaknya setelah ia selesai bekerja. Tapi Jane melalui itu dengan lapang dada karena ia tahu bahwa suatu hari di hidupnya akan menjadi lebih baik. Di waktu yang bersamaan, kita dikenalkan dengan seorang gangster yang bernama Samidi yang sedang mendatangi pengedar narkoboy untuk menanyakan tempatnya memesan barang haram tersebut, karena seharusnya orang itu menjadi langganan tetap geng Samidi. I don't know where it from. I mean, I've got a good idea, but but I much prefer this. Kembali ke tempat John, ia sudah sampai di UK untuk menemui anak dan cucunya. Tapi sebelum itu, ia menelepon teman lamanya yang sekarang sudah menjadi kolonel. Ia bernama Neal. Mereka pun membuat janji untuk segera bertemu. John kemudian bergegas melakukan ziarah ke makam istrinya untuk mengucapkan janji bahwa ia akan selalu melindungi anak mereka. Hi, babe. Well, no more excuses. You've been away. I should have been there for you. I get it. I can't change that now. I swear. But Karen, I love you. Di waktu bersamaan, Samidi dan gengnya masih mencari pengedar narkoboy yang menjadi saingan mereka. Setelah menemukan pengedar narkoboy itu, Samidi langsung mengeksekusinya agar ia berhenti mengganggu pasarnya. I've never seen that guy. Let me deal. Get off me! You It's just a bit of gear. over this? Oh, I mean, it's a bit strong, isn't it? Enforcem. No. Painfully wrong. So I'm going to have to ask you, where did you... Angels. Just met the guy. Do you know, I believe...
Dan secara kebetulan John melihat aksi Samidi dan gengnya. Beberapa anak buah Samidi berhasil mengikuti John yang kabur, tapi mereka tidak mengetahui bahwa John sebenarnya adalah mantan prajurit yang berpengalaman untuk membunuh semua orang yang dihadapinya. Bet that was done with Jack's gun. Got a bit of bad luck with his smoke. Mengetahui John berhasil lolos dan membunuh anak buahnya, Samidi berjanji untuk membalaskan dendamnya kepada John. Sesampainya ia di rusun, ia disambut dengan pelukan hangat oleh Jane karena sudah lama tidak bertemu. John pun berjanji bahwa ia tidak akan pernah sekalipun meninggalkan Jane sendirian lagi. I didn't have a choice. It's not something that you ever want to. I just want to start over. Always be welcome here. Keesokan harinya, John mengantarkan cucunya untuk pergi bersekolah. Right, okay. See ya. Sepulang dari sana, ia membeli beberapa sayur untuk dimasak di rumah. Sayangnya, tanpa John sadari, beberapa gangster membuntuti-nya dari belakang saat ia ingin memasuki rusun. Setelah mengetahui tempat tinggal John, gangster itu melapor pada Samidi yang sudah berada di depan. Samidi membayar mereka semua dengan segepok narkoba yang bisa dinikmati beramai-ramai. This is very nice. When did you learn to cook? I'll be gone for a bit. But you only just got here. Small report. It won't be long. I've forgotten it. Saat mereka sedang makan bersama, John mengatakan bahwa ia akan pergi beberapa hari untuk bertugas. Mendengar hal itu, Jane tampak sedih. Sedangkan cucunya diberikan sebuah liontin agar ia bisa selalu mengingat John dan almarhum neneknya. Jane yang khawatir akan ditinggal lagi meminta John berjanji agar ia akan selamat demi keluarganya. Setelah memantau John yang sudah pergi meninggalkan tempat Jane, Samidi pun memutuskan untuk menghancurkan hidup John dengan cara menyiksa keluarganya. Dengan mudah, Samidi dan anggota gengnya masuk ke tempat Jane lalu memperkokoknya. He's not here. But when's he coming back here? Well, in that case, if he's not here, What are you going to do with her? nothing. Now, Jane, I don't know anything. Until now, with us. With family. you can come back. And you're gonna help us. It's all right. I've locked her in a room. She's. Setelah itu, ia masuk ke dalam kamar cucu John dan melakukan hal yang sangat keji. Tidak lupa juga ia merekam semua tindakan brutalnya pada keluarga John, lalu melanjutkan tindakan yang di luar nalar terhadap Jane. Saat menyiksa keluarga John, Samidi mengetahui bahwa John bukanlah pria sembarangan. Ia melihat foto John yang memakai seragam tentara khusus di liontin cucu John. Di sebuah rumah aman miliknya, tiba-tiba John dihampiri oleh Kolonel Neal untuk mengajaknya ke suatu tempat. Kesedihan yang dialami John tidak terhenti sampai situ. Kolonel Neal lalu mengajaknya ke ruang mayat untuk memperlihatkan keadaan cucunya. Given what's happened here, I'm not really asking, you know that. My grand. Usual You're hardware. going to find the men who hurt us, aren't you? Jane, John pun menanyakan kepada Jane siapa yang berani-beraninya menyentuh mereka. Lalu Jane memberitahu bahwa orang yang melakukan hal buruk itu adalah gangster penguasa rusun mereka. Tanpa banyak bacot, John pun bergegas pergi untuk menuntaskan dendam yang kian menguasainya. Samidi yang mengetahui bahwa keberadaannya mulai terancam meminta agar salah satu anak buahnya menjadi pengganti untuk mengurus wilayah rusun karena ia ingin menghilang untuk sementara waktu.
John pun pergi ke rusun Jane untuk memeriksa TKP yang sudah diselidiki oleh polisi. Di sana, ia mendapati seorang polisi yang hanya nangkring tanpa berbuat apa-apa, berharap mendapat gaji buta. John tidak mendapatkan informasi dari polisi yang ia ancam. Turn up on Saturday nights for booze patrol, but I don't know where for sure. Or even if he's to be found in them. Personally, I've got nothing against you. Then you and I are gonna have a personal problem. Untungnya, sekeluarnya dari rusun, John bertemu dengan anak buah Samidi yang ia minta menghandle wilayah rusun. Saat itu, ia menanyakan tentang keberadaan markas Samidi beserta gengnya. Karena dikuasai oleh rasa takut, anak buah Samidi dengan mudah membongkar tempat persembunyian mereka yang ada di suatu klub malam. Fucking hate you. That brings me down to your level. I'm much. Kini, John sudah berada di markas Samidi. £50 for that. Di sana, ia bertemu dengan Cooper selaku bos Samidi yang sekaligus pengedar narkoba terbesar di wilayah itu. Mengetahui bahwa orang yang mendatanginya adalah pembunuh yang sangat berbahaya, Cooper menyuruh anak buahnya untuk menyergap John. We need to talk. Setelah melihat kengerian John, Cooper memohon untuk tidak dibunuh karena ia mengakui bahwa ia tidak pernah memerintah Samidi untuk mengusik keluarga John. Tapi John sama sekali tidak menunjukkan kata ampun pada orang yang sudah menyakiti keluarganya. I understand, but it was done early. Yes, you did. Tak lama setelah kejadian, pihak kepolisian datang ke klub Cooper untuk melihat pembantaian yang dilakukan oleh John. Kepala kepolisian yang bernama Bambi menghubungi Kolonel Neal untuk mencari tahu kejelasan tentang pembunuh bernama John. Kolonel Neal mengatakan kalau John adalah mesin pembunuh yang sangat berbahaya. Sampai-sampai ia pun tidak yakin kalau pihak kepolisian mampu menanganinya. Di sisi lain, Samidi yang kabur mendapat telepon dari handphone Cooper yang sudah berada di tangan John. Make sure I have the right. Be speaking to the star of news at 10 tonight. John memperingati Samidi bahwa badai akan segera datang di hadapannya. Tapi Samidi tidak takut dengan gertakan itu. Ia lalu pergi untuk bertemu seorang pembunuh bayaran yang bernama Pengkor untuk diajak kerjasama membuat bisnis yang baru. Because I can step in the Calder's place and run the Simple as business. saying it, is it? Until it's resolved, you and I don't. Tapi Pengkor menolak tawaran Samidi tersebut karena ia tahu Samidi sedang diburu oleh pembunuh yang sangat berbahaya. Samidi ternyata sangat cerdik dan licik. Ia tahu kalau John akan melacak keberadaannya lewat handphone yang ia pakai. Jadi, dia menempatkan handphone itu di markas Pengkor agar John masuk ke dalam mulut harimau untuk mencarinya. Sebelum ia pergi meninggalkan markas Pengkor, ia juga menyuruh beberapa anak buahnya untuk mengawasi wilayah itu. Dan benar saja, sesaat Samidi pergi meninggalkan tempat Pengkor, John datang membombardir markas Pengkor karena ia mengira jika Samidi berada di situ. Ternyata Pengkor sudah menunggu kedatangan John. Tapi yang tidak ia tahu, John tidak seperti pemeran utama di film-film lain yang suka diajak membacot sebelum menghabisi musuhnya. Menyadari bahwa Pengkor yang sudah berada di depan bidikan senjatanya, John langsung mengeksekusinya sesuai dengan judul film ini. If you're looking for Razor, he's already gone. Instant death.
Sehabis melakukan pembantaian, John bertemu dengan seorang anak buah Samidi yang diminta untuk mengawasi markas Pengkor. Sebelum ia sempat melarikan diri, John menangkap dan menyekapnya di suatu gudang untuk dibanjiri oleh pertanyaan, "Siapa Tuhanmu?" Di sana, anak buah Samidi menceritakan semua yang ia ketahui tentang rencana Samidi. Usut punya usut, Samidi berencana mengkhianati atasannya untuk membuat bisnis narkoboy baru. Maka dari itu, ia ingin menghabisi John yang tidak sengaja melihat aksinya agar ia tidak meninggalkan jejak saat melakukan rencana barunya. Kita kembali diperlihatkan dengan Samidi yang sudah bertemu dengan distributor barunya yang ternyata berasal dari Rusia. Mereka berdiskusi tentang beberapa barang yang akan masuk melalui kapal. Tanpa dia tahu, John diam-diam datang untuk memulai penghabisan terakhirnya. Untuk berjaga-jaga, ia menghubungi polisi agar bisa menangkap Samidi jika Samidi berhasil kabur. John membawa mayat anak buahnya yang ia sekap dan membuangnya ke depan Samidi sebagai pembuka dari teror yang akan ia berikan. Mengetahui bahwa John datang untuk mencabut nyawanya, Samidi bergegas kabur sembari dilindungi oleh banyak anak buahnya. Tapi dengan mudahnya John bisa menghabisi semua orang yang menghalanginya untuk membunuh Samidi. Pihak kepolisian datang membantu John untuk menangkap Samidi. Tapi John memilih 1 lawan 1 dengan orang yang sudah melukai keluarganya. Saat itu Samidi juga mengungkapkan jika ia ternyata mengambil liontin yang diberikan John kepada cucunya sebagai koleksi, agar selalu mengingat rasa puas yang dirasakan olehnya setelah membunuh anak kecil. Wake up! Do that to her mother! Come on! Setelah menghabisi Samidi, John pun menyerahkan dirinya untuk ditangkap oleh Bambi. Kolonel Neal datang untuk mengucapkan kata perpisahan kepada John, yang ternyata diam-diam memberikan John kunci untuk melepaskan diri dari borgol pihak kepolisian. Film pun ditutup dengan memperlihatkan keadaan Jane yang senang mendengar suara ayahnya lewat telepon. Ia tahu bahwa John sudah berhasil membalaskan dendam mereka kepada Samidi. I love you. Hello? Hello? Take care. Sehabis menanyakan kabar anaknya, John menutup telepon sebelum akhirnya pergi menghilang dan film pun selesai. Jadi pesan moral di film kali ini adalah jangan sekali-kali mempunyai hubungan dengan bandar narkoboy. Tolong hindari narkoboy, itu adalah dosa besar ya. Dosa kepada Tuhan dan dosa kepada negara. Jadi segitu dulu buat kali ini. Saya Jack mewakili orang-orang yang masih ngemil Promax saat akhir bulan mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kamsia.